variabel apa Bapak Ibu? Variabel Y. Berarti apa dulu nih? Keterampilan Speaking berbicara. ability, Ya, speaking ability, keterampilan berbicara berbicara bahasa Inggris. Inggris. Keterampilan berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, X1-nya apa? X1-nya Kecemasan, Kecemasan, kecemasan. bahasa kecemasan. kecemasan Cara. kecemasan bahasa ya, kecemasan berbahasa. Kemudian ketiga itu rasa Percaya diri. percaya diri. Nah, sampai sini clear nggak Bapak Ibu? Clear, Pak. Clear? Aman? Aman. Yang masih buram? Nah, nanti untuk menulis bab 2 ini berarti kita buat dulu apa namanya rancangannya dulu. Apa yang mau akan kita tulis. Gitu ya. Apa yang Bapak Ibu akan tulis. Baru Bapak Ibu nanti ini kita pecah-pecah. Nah, jikalau ada kata yang memiliki konsep, itu kita pecah. Kalau dia collocation, berarti nggak usah dipecah. Nah, contohnya di sini apa nih Bapak Ibu? Yang bisa dipecah. Keterampilan, Betul. Keterampilan. pilan, Kemudian bahasa Inggris. keterampilan Pilan berbicara. berbicara. Baru yang di sini bahasa Inggris. Inggris. Yang terakhir apa? Keterampilan Berbicara bahasa berbicara Inggris. Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jelasnya? Nah, ini nanti isinya adalah satu. Pengertian. Dua. Faktor penyebab. Yang ketiga adalah indikator. Ya. Kalau yang di sini itu isinya adalah apa? Pengertian, kedua jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya. Nah, untuk pengertian ini ya minimal 7 konsep. Ya kalau ini hanya satu konsep aja. Nah, ini juga sama nih isinya apa? Pengertian. Yang kedua apa? Jenis-jenisnya atau macam-macamnya ya. Oke. Kalau ini apa? Cemasan. Ini jadi satu ini ya. Jadi isinya apa? Isinya Penyebab. satu aja nih. Penyebab. Pengertian, Pengertian. kemudian faktor Faktor. penyebab sama Indikator. rasa percaya diri. Kan nggak bisa kita pecah apa itu rasa, itu percaya ya nggak? Iya. Jadi Iya. ini satu ini. Berarti kalau satu Kepercayaan isinya diri. apa? Kepercayaan diri. Pengertian. Pengertian, terus
faktor Faktor penyebab penyebab. sama Betul. indikator. Oke, sampai sini ada yang tidak bisa dipahami? Eh, terkait dengan ini Pak izin Pak, Mm-mm. misalkan membaca pemahaman itu bisa dipecah tidak Pak? Membaca pemahaman, Membaca pemahaman. Tiga aja, ya, Pak Yono. ya, Tiga aja. Ini aja nih. maksudnya yang membaca pemahaman itu bisa dipecah menjadi membaca dan Enggak. pemahaman atau bagaimana? Pemahaman itu ada konsepnya. Oh berarti ada dua ya Pak? Itu Dua. kan ya dua. Makasih. Pemahaman, pemahaman membaca. Ya, Pemahaman membaca ini isinya tiga. ya, Indikator, faktor penyebab, sama pengertian, faktor penyebab, sama indikator. indikator. Eh, Satu lagi Pak, kalau yang masih bingung itu mengenai faktor penyebab, Pak. Kan dia sering disebutkan faktor penyebab. Itu maksudnya bisa dijelaskan lebih detail nggak, Pak? Oke. Jadi faktor penyebab itu adalah konsep orang, menurut pendapat orang, bahwa yang menyebabkan apa saja yang menyebabkan misalkan keterampilan berbicara bahasa Inggris. Caranya adalah nanti Pak Yono, Bapak Ibu pergi ke sini nih. Apa ini? Ya, tulis faktor Maaf, penyebab kecil sekali. keterampilan Berbicara. berbicara bahasa Inggris. Ini kan? Tuh. Contoh misal ini ya. Ini kan contohnya. Misalkan ada minat, ya nggak? Faktor Ya. minat, faktor Percaya diri, kepercayaan Itu diri, faktor. faktor lingkungan. Nah, ada semua kan, lingkungan. Pak Yona? Iya, betul. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ini Pak, yang saya mau nanya, Pak. ya, Yang kan tadi Bapak sebutkan setiap pengertian itu minimal 7 konsep. Itu semua pengertiannya dikasih 7 konsep berarti, Pak? Apa cuma ya pengertian yang atas saja? pengertiannya. Cuma bedanya begini, Bapak Ibu. Contoh satu aja ya. Contoh misalkan saya bahas yang ini tentang pengertian Keterampilan. keterampilan. Tulis di sini pengertian keterampilan. Misalkan contohnya ini, saya klik, ini internetnya lama ya. Ini, nah ini ada nih.
Kita cari apa tadi? Keterampilan Keterampilan. adalah, gitu ya. Tuh, ada kan? Di Mm-mm. contoh nih. Keterampilan adalah kemampuan, ini Bapak Ibu copy nih, ya kan? Copy, kemudian taruh di sini dulu. Oke, Mm. jelas nggak? Jelas, Pak. Itu berarti baru satu. Terus biar hmm, biar nggak lupa, biar Bapak Ibu nggak lupa, tulis dulu citasinya. Iya. Caranya yang diklik kan yang ini tadi. Bapak Ibu klik yang ini nih apa ini? Site-nya Nah, diklik. Nanti Bapak Ibu apa? copy yang Pakai yang apanya. apa? Copy, terus taruh di bawahnya dulu. Hmm. Gitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal tulis dulu nih. Mau ditaruh di depan apa di belakang nih kutipannya. Iya. Iya, hanya Misalkan nama dan ditaruh di, tahunnya ya Pak ya. ya di belakang. Berarti Bapak Ibu tinggal copy ini. Copy, taruh. Nah, yang ininya dihapus nih. Tuh, Hmm. yang nama ininya dihapus. Yang belakang, nama depannya. Nama depannya. Terus titik dua. Tadi halaman berapa itu gitu kan? Iya. Tadi Iya, halaman berapa itu? Yang ini tadi halaman Halaman 77. 77. Berarti ini 77. Gitu. Ini pertama. Kedua, izin Pak, tanya lagi Pak, berkaitan dengan ini Pak. mm-mm, Kan kita mengambil dari rujukan jurnal. Nah, mm-mm, kadang kita kan menulisnya itu kan dalam bahasa Indonesia dan kita mm-mm. mencarinya itu biasanya kan dengan bahasa Indonesia juga. Tetapi kalau karena keterbatasan yang dicari nggak ada, kita akhirnya menggunakan bahasa Inggris dan banyak ketemu sumber-sumber jurnal atau yang ada di situ sumbernya. Kemudian yang mau saya tanya itu kita menerjemahkan sendiri atau bagaimana gitu Pak? Atau bahasa Inggrisnya disampaikan di situ gitu. Makasih. Nggak usah. As, kan kutipan itu ada dua. Ada Langsung kutipan dan tidak langsung. langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau Pak Yono berarti copy paste itu namanya kutipan langsung. Langsung. Tapi Ya, kalau dirubah bahasanya berarti kutipan tidak tidak. langsung. Jadi boleh dua-duanya itu. Cuma Ya baik. yang harus Iya. Bapak Ibu ketahui adalah setiap Bapak Ibu mengutip suatu pengertian, Bapak Ibu harus tambahkan penjelasan Bapak Ibu di sini. Satu atau dua kata. Maksudnya apa sih ini? Gitu. Iya. Jelas ya Bapak Ibu? Iya. Contoh, jelaskan maksud kalimat berikut dengan bahasa dunia. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil di sini. Tuh, copy gitu kan, taruh di sini. Nah, gitu. Jelas nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Bahasa. Jelas. Untuk Hah? citasinya berarti tulisnya masih manual ya, Pak? Bukannya pakai reference. Boleh Bapak Ibu pakai Mendeley, boleh manual. Yang Oh, boleh penting, manual. yang penting model tulisannya kita pakai apa? 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 Nah, 7. Eh, gitu. Tadi di kutipan dan nama orang itu masuk di badan tulisan, jadi bukan footnote gitu. body note ya. Oh iya, siap, Pak. Kita pakainya Jadi body body note. note. Iya, Iya, Nah, jelasnya Bapak Ibu. jelas, Pak. jelas. Kalau cuma segini gampang, tinggal tadi nyari ya Pak Jon ya kan. Nah, Iya, intinya betul. Bapak Ibu copy paste dulu yang Bapak Ibu cari, kemudian taruh ininya di bawah dulu. Semuanya diisi dulu. Baru berikutnya Bapak Ibu merangkai kalimatnya dari atas gitu. Ya, bisa. Ya, baik. Ya Insya itu Allah tinggal bisa. Bapak Ibu nyari aja. Nih, misalkan
keterampilan berbicara bahasa Inggris yang dicari pengertiannya, ketik lagi di situ gitu. Ya, Siapa? gimana yang lain? Aman nggak? Sejauh ini bisa ngikutin sih Pak. Bisa ya? Mudah-mudahan lancar. Ya, aman nggak? Aman-aman. Bapak Ibu yang lain aman nggak? Insya Allah aman, Pak. Ini yang kita cari baru satu. Cari lagi Bapak Ibu yang lain misalkan. Ya. Berarti cari 6 lagi teorinya ya, Pak? Mm-mm. Oh, ini ada nih misalkan gitu kan. Tinggal Bapak Ibu buka lagi gitu ya. Buka lagi, cari, ada search di sini. Bapak Ibu cari keterampilan gitu ya kan. Keterampilan. Nah, nanti akan dikasih kode di sini. Ini keterampilan gitu ya kan. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu cari apa sih keterampilan itu gitu ya. Tuh. Bapak, maaf, izin tanya, Kasih Pak. tanda ya. Apa? Izin tanya untuk tahun dari citasinya ada batasan nggak, Pak? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Baik, Pak. Tuh banyak ya kan. Nanti tinggal Bapak Ibu baca aja keterampilan proses. Jadi dari atas tinggal Bapak Ibu search aja di sini. Keterampilan itu apa gitu ya. Nanti kan ada di sini. Keterampilan. Jelas Bapak Ibu? Bisa nggak dipahami? Bisa. Ya, ini dia di sini nih contohnya. Keterampilan yaitu kemampuan untuk, nah itu kan tinggal di copy di sini kan. Copy, terus eh, jedain aja di sini dulu gitu ya kan. Ya, Nah, Pak, itu mohon maaf. kita cari apanya tadi? Citasi. Citasinya di sini biar Bapak Ibu nggak lupa. Tinggal di sini. Ini tadi Bapak, ini. mohon maaf, suaranya kecil ya. Teman-teman soalnya juga bilang suaranya kecil. Iya Pak, kekecilan banget Pak suaranya. Nah, setelah Bapak Ibu copy gitu ya. Kalau kok beda? Kok sama tadi? Berarti Kopi lah beli. yang Enggak, pertama. Bapak buka di artikel yang sama kayaknya tadi. Iya, dia tuh kayak harusnya beda ya. Nah, harusnya ini yang satu Iya. ini. Harusnya ini satu ini. Oh iya. Ini satu yang pertama yang ini nih. Oh iya, berarti yang kedua belum. Pertama. Nah, iya. Nah, ini yang pertama ini. Nah, berarti di Oke. sini apa nih? Berarti Ahmad Nomor Ahmad 77 ya kan? 2017. Ya. Ya. Kalau untuk citasinya itu hanya satu model saja, apa boleh depan, boleh belakang, Pak? Boleh depan, boleh belakang, Pak yang. Oh, baik-baik. Nah, contoh misalkan ini kita taruh di depan nih. Mumpung ada Ya. pertanyaan Pak Yono ya. Ya. Nah, di sini, nah saya copy dulu, taruh di sini. Nah, ini tetap dihapus nih, yang dipakai yang nama belakangnya aja, Ya, ya Masin kan? dan Khoiria. Nah, cuma nama orang ini jangan dikurung. Yang dikurung tahun sama Tahun Halaman. sama halamannya. halamannya. Tadi Halamannya. halaman berapa tadi tuh? Halaman 65. 65. 65. 65. Nah, baru di sini mengemukakan bahwa gitu. Jelas, Bapak Untuk Ibu. artikelnya itu perlu di-download nggak, Pak? Itu, Pak.
Atau hanya kita baca, Oh, ambil. Pak, ya saya kasih contoh aja Pak Yono diginiin aja ini. Oh iya iya. Berarti nggak Diambil perlu download referensinya satu-satu aja. Pak ya. Iya, ngapain di download? Kecuali artikelnya itu butuh download, jadi kita download. Kadang ada yang nggak bisa dibuka gitu, butuh download Iya. aja itu. Iya betul betul ya. Ya, copy. Terus apa tadi? Nah, apa? Paste. Frase Pak ya. Ya, jelaskan. Copy di sini ya kan. Nah, kita ambil yang paling bawah aja ya kan. Copy. Terus paste. Ya kan? Aman? Bapak, maaf mau tanya lagi. Jadi Ya. halaman 65 itu adalah halaman artikelnya ya, Bapak? Iya, bukan ya halaman artikel yang kita ngutip di pengertian tadi itu halaman berapa Di gitu. halaman berapa? Kalau Mahsun dan Koiria bukan si penulis artikelnya kan, Pak? Penulisnya, Tulis artikelnya. Oh, penulis artikelnya dan halamannya ya. Oh ya, baik, iya, Pak. heeh. Aman nggak Bapak Ibu? Pak, Aman banget. Nah, setelah Untuk itu yang ini maksimal 3 itu Pak ya. Untuk yang keterampilan itu 3 ya. Tadi yang lain hanya apa? 2 pengertian dan jenisnya. Ini Apanya? yang di tadi kan keterampilan berbicara bahasa Inggris itu kan pengertian, faktor penyebab dan indikator. Iya, Formulanya begitu Pak ya. iya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu cari pengertian dan jenis-jenisnya setiap poin ini di paling akhir itu harus ada simpulan. 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 Nah, bahasanya gini. Nah, simpulan ini ada dua Bapak Ibu. Merangkum dari beberapa teori, yang kedua merujuk salah satu teori. Misalkan yang paling mudah satu aja. Misalkan Bapak Ibu merujuk ke sini nih. Berarti semua pendapat dia kita copy gitu. Taruh di sini. Nah, gitu. Jelas nggak? Berarti pilih salah satu atau dua-duanya dipakai, Pak. Simpulan dari semuanya, habis itu ditambahkan simpulan yang merujuk pada satu teori gitu, Pak. Maksudnya menyimpulkan itu metodenya ada dua. Oh, Jelas, berarti boleh pilih Iya, salah iya. satu. jelas nggak? Sampai sini dulu jelas. Ya, ya Jelas, jelas. jelas. Kalau Bapak Ibu menyimpulkan seluruh 7 konsep tadi, maka Bapak Ya, Ibu meramu 7 konsep tadi menjadi satu kalimat kita sendiri ya, dengan cara mencari persamaannya. baik. Itu pertama. Cara yang kedua adalah dari 7 itu kita ambil salah satu. Oh ya, baik. Kalau kita ambil salah satu, berarti semua yang ada di kalimat dia kita jadikan Dipakai sebagai semua. simpulan. Mana yang paling mudah? Merujuk pada satu Iya, konsep. satu aja nggak apa-apa. Sampai sini clear. Ya, Pak, baik. Nah, Clear. kecuali Bapak Ibu yang paling akhir ini, yang mana paling akhirnya? Oh, ini nih, yang bagian D-nya. Bagian D ini dua yang Bapak Ibu simpulkan, ya. Jadi setiap paling akhir, terus setelah indikator ini, setelah indikator, itu Bapak Ibu simpulkan dua. Isi kesimpulan dua. Isi simpulan ada dua, yaitu konsep dan indikator. Misalkan, keterampilan berbicara bahasa Inggris adalah bla bla dengan indikator pengukurannya ini.
Kenapa? Karena konsep dan indikator ini nanti Bapak Ibu jadikan rujukan sebagai kisi untuk membuat kisi-kisi gitu. Atau sebagai apa namanya rubrik penilaian. Penilaian. Jelas nggak Bapak Ibu maksudnya? Ya. Kalau Bapak Ibu bikin soal, dasar soalnya dari mana? Ya di sekolah. Dari Indikator Pak konsep, dari indikator Indikator apa itu namanya itu dari mana? dari konsep. kisi-kisi. Tujuan Indikator dulu sih Pak, itu tujuan dari kurikulum. Ulum, kurikulum. Iya, Iya nggak? betul. Tapi ya, kalau di sini indikator itu Bapak Ibu dapatkan dari konsep. landasan Dasar teori. teori gitu. Sehingga bab 2, bab 3 Bapak Ibu jadi sing Singkat. sinkron gitu. Sinkron. Singkat. Singkat. Nah, Biar bikin cepet item selesai. ya kan bikin item pernyataannya dari mana? Oh, dari kisi-kisi. Kisi-kisi dari mana? Dari indikator. Indikator dari mana? Dari Landasan teori. landasan teori yang Bapak Ibu simpulkan paling Bawah berarti akhir akhir. itu gitu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang gelap, gulita, ya. Jadi nggak perlu kemana-mana nyari konsep ini. Bapak di rumah aja Bapak Ibu. Tapi syaratnya satu, harus ada kuota Pak Yono. Betul, betul. Pak, Ya, kalau yang akhiran ini, yang simpulan yang dua ini, yang konsep sama indikator, konsepnya itu kita pilih salah sama, satu, sama pilih salah betul, satu. sama. Termasuk Oh, indikator pilih salah satu aja. oke, oke. Berarti dari semua konsep yang ada sebelumnya, pilih salah satu konsep dengan satu indikator yang sebelumnya ada banyak juga itu. Gitu ya, Betul, Pak? Ya. ya, Nggak usah semuanya kita rangkum gitu kan, Pak? boleh. Itu cara Boleh tapi pertama. ribet. Iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Boleh tapi ribet. Maksudnya yang lebih iya, simpel iya, itu aja gitu. iya, Satu betul. konsep, satu indikator. Iya. Oke, siap. Yang penting simpulan yang kita buat itu landasan teorinya ada. Ada Ada. Yang sering kejadian ini gini Bapak Ibu, kesinkron. nggak sinkron. Di bab 3 kan ada kisi-kisi kan. Ya, Nanti ditanya kisi-kisi ini dari mana? Ya terserah saya Pak dari buku ini. Ada nggak di lesson teori? Nggak ada gitu ya. Jadi Dasarnya nggak harus ada berarti. harus ada kesinambungannya di situ ya. Hmm. Jadi harus sama. Nah, termasuk di kecemasan bahasa di paling akhir ini harus ada. Sehingga Bapak Ibu sudah punya gambaran di landasan teori ini. Oh, kalau saya ngukur kecemasan bahasa itu indikatornya ini dan bentuk instrumennya itu ini. Kita sudah bisa membuat instrumen gitu. Termasuk rasa percaya Saya diri. gitu. Clear Bapak Ibu landasan teori? Clear. Ya, kita punya waktu sampai pertemuan ke-7 Bapak Ibu untuk bab 2. 2 minggu ya, Pak. Dan ya, berapa minggu itu udah lumayan gitu kan? Besok kan tanggal berapa? Merah kayaknya ya. Hmm. Iya. Tanggal 1 merah biasanya Sabtu Minggu libur. Ya. Di Jumat, Pak, yang tanggal merah. Ya, Iya, lanjut. berarti kalau Jumat merah, Sabtunya juga libur kita. Ya, itu. Nah, sekarang saya ganti teman-teman ke kualitatif dulu ya. Aman nggak yang kuanti nih? Aman, Insya aman. Allah, Pak. Insya Aman, Allah aman, aman. aman. Ya, sekarang yang kuanti tadi tuh judulnya Bu, paling pertama nulis itu Bu Fitri, ada nggak Bu Fitri? Ada Pak, ada saya Pak. Oh, aman kata dia. Nah, Bu Fitri hampir sama sih sebetulnya, cuma ada perbedaan dikit aja.
Nah, bab 2-nya itu landasan teori, ikut teori sih. Teori, penelitian relevannya ditulis, dan kerangka berpikir. Jadi isinya cuma 3, Bu Fitri Maulidia, yang kuali itu. Iya, Pak. Berarti di sini apa nih? Nah, kok gede sih? Landasan teori, terus B-nya apa? Penelitian, C-nya nah, jelas nggak Bapak Ibu yang kuali nih? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke. Lanjut ya. Satu, Bapak Ibu bicara sastra. Udah? Jelas nggak? Udah? Jelas, Pak. Kedua, sastra yang dikaji apa? Film, Fi- Pak. Film. Apa sih film itu gitu ya kan? Setelah itu yang dianalisis apa? Strategi penerjemahan dan transfer makna, Pak. Strategi penerjemah. Penerjemah apa penerjemahan? Penerjemahan, Pak. Penerjemahan. Baru yang ketiga, Transfer makna. transfer makna. Makna penerjemahan ya. Penerjemahan. Nah, udah gitu aja. Nah, ini sama nih. Yang isinya apa saja nih? Konsep tadi Pak ya, Ya, pengertian. pengertiannya, kemudian jenis-jenis, apa itu? Jenis-jenis atau macam-macam sastra, gitu ya. Ini juga sama, ini apa nih? Pengertiannya, kemudian jenis atau macam-macam filmnya enggak? Nah, baru dibahas filmnya sedikit ya. Apa filmnya nih? Harry Potter, Pak. Ya, dibahas itu ya. Harry Potter dan ini singkatnya saja ya. Nah, kalau ini 3 ini apa saja nih? Pengertian, jenis, strategi, jenis-jenisnya ya. Ini saya nggak usah tulis ini ya. Baru indikator.
Ini juga sama ya, tempat juga sama. Itu ya Bu Fitri Maulida, yang lainnya. Ya, Pak. Terus konsepnya juga ada berapa konsep? Tuh, 7 ya, sama dengan yang kuanti juga sama. Nih, ini saya simpan dulu biar saya kirim di grup ya. Dan bab 2 bahasa Inggris. Biar Bapak Ibu itu bisa saya kirim. Gimana Bapak Ibu yang kuali, ada pertanyaan? Pak, Lanjut. izin. Ya, Untuk 7 konsep itu khusus pengertian aja, Pak. Yang iya. lain gimana? Yang lain satu aja, nggak apa-apa. Oh iya. Oke, Ini Pak. yang saya tulis di Makasih. sini nih. Nih. Harus setuju ya Pak Dokter. Iya, Nggak bisa kalau kurang. mm-mm. Kalau S1 itu 3. Tinggal copy paste dong ya Pak Yana ya. Terus lanjut ya nih. Udah jam 1 ya. Lanjut. Masih lama, Pak. 15 menit lagi Pak. Iya, sekarang yang ini Bapak Ibu nih, apa nih? Penelitian relevan baik kuanti dan kuali sama. Ya. Jadi minimal 3 dengan penulisannya dalam bentuk paragraf dalam satu penelitian relevan. Jadi ada 3 paragraf. Jelas nggak Bapak Ibu tulisan saya? Setiap paragraf berisi penelitian yang dilakukan Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam penelitian relevan ini kan minimal 3 dalam bentuk paragraf. Dalam satu penelitian relevan jadi ada 3 paragraf. Satu paragraf itu satu penelitian relevan. Berarti Bapak Ibu ada 3 paragraf. Sampai sini Ya. jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Aman? Bahasa saya aman? Aman. Satu paragraf, satu penelitian berarti. Betul. Isinya dalam satu paragraf itu adalah ada 4. 1, nama si penulisnya dan tahunnya, gitu ya. Oke. Yang Iya. kedua, Bapak Ibu tulis hasil penelitiannya apa. Yang ketiga, persamaannya apa. Yang keempat, perbedaannya apa. Untuk hasil, Bapak, untuk abstrak ini, cukup Bapak Ibu, contohnya ini nih. Ini contoh.
Nah, Bapak Ibu hanya melihat abstraknya saja. Karena di situ pasti dia akan menulis hasilnya apa. Contoh, kayak ini. Ini kan? Tuh. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, cukup sampai di sini. Jelas? Jelas ya? Jelas, jelas. Nah, ini yang Bapak Ibu copy di hasil penelitian tadi. Nah, aman Bapak Ibu? Bisa ditangkap maksud saya? Bisa. Yang lain bisa? Nah, sekarang persamaannya. Persamaannya. Yang pertama Bapak Ibu yang dicari itu adalah judul yang sama. Relevan dengan judul yang sama. Jelas Bapak Ibu? Judulnya sama. Berarti persamaannya Pak, variabel kita sama. Iya nggak? Jelas, jelas nggak Bapak Ibu? Ya, jelas. Perbedaannya apa? Paling di objeknya, Mm, objek penelitiannya. Yang satu dia di mana, yang kita di mana, iya nggak? betul. Nah itu perbedaannya. Jika Bapak Ibu tidak menemukan tiga-tiganya sama, maka Bapak Ibu cari yang salah satu X, Variabelnya sama. X dan Y Sama. sama. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Iya. Berarti Berarti X-nya itu ada X1, X2, Pak ya? Salah satunya ya. yang pertama, X yang pertama. dua-duanya. Kalau ini salah Oh, satunya ada. Berarti kan ya. perbedaannya itu salah satu variabelnya itu orang lain tidak Ada yang teliti. tidak ada. Kita teliti gitu perbedaannya. Sama tempatnya. Iya nggak? Ya. Kalau ini tidak ada X-nya, Bapak Ibu cari yang Y-nya saja. Jelas Bapak Ibu? Iya. Berarti Bisa. perbedaannya, X-nya berbeda. iya variabel yang kita teliti, variabel bebasnya Berbeda. berbeda. Y-nya Berbeda. sama. Sama. Y-nya sama. Sama tempatnya Beda. Berbeda. berbeda. Itu. Jelas nggak kira-kira? Bagi yang kuanti, aman? Aman. Kalau yang kuali, nah sama. Yang dicari itu dua-duanya ada nggak yang neliti tentang itu? Ya Bu Fitri Maulidia ya? Iya, saya sudah cari sih Pak. Adanya Ada. salah satunya aja, nggak ada yang dua-duanya kayak gini. Nah itu bagus, berarti ada perbedaannya kan? Iya, Nah, filmnya juga justru yang kita cari yang utama filmnya ya kan? iya, iya. Yang diteliti itu. Tapi bisa ditangkap maksud saya, Bapak Bisa, Ibu. bisa Pak. Bisa. Bisa. Oke, aman ya? Aman Pak. Aman. Aman. Oke, lanjut atau gimana? Lanjut Pak, lagi seru Pak. Lanjut Pak, tanggung. Penasaran nih. Sekarang yang kerangka Berpikir. berpikir. Ini antara kuali dan kuali sama. Jadi patokan kerangka berpikir adalah tujuan penelitian. Jumlah dan urutannya harus sama. Patokan kerangka berpikir, Bapak Ibu ngelihatnya dari tujuan penelitian. Penelitian. Nah, jumlah dan urutannya harus sama. Sama. Oke, saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Ini saya copy judulnya Bu Saro dulu ya, biar nggak loncat-loncat saya ininya.
Oke, biar nggak bingung, Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia aja ya. Yang pertama adalah terdapat pengaruh kecemasan berbahasa dan rasa Rasa percaya diri, percaya diri terhadap kemampuan berbicara siswa, keterampilan 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 berbicara berbicara bahasa Inggris. Inggris. Di sini ada kata secara bersama-sama. Ini biar saya nggak ketik ulang. Nah, Bapak Ibu. Baik. Yang saya warnai ini itu yang Bapak Ibu ganti. Yang lain tetap. Dan jangan Bapak Ibu menambah kata. Ya. Jangan mengembel-embel yang lain. Ya. Jangan mengembel-embel yang lain ya. Ini beda sebentar. Ini di hipotesis ini. Ini yang signifikannya hapus dulu. Nah, jadi jangan Bapak Ibu menambah apa namanya kata. Cukup Bapak Ibu ganti yang saya stabilo saja. Gitu. Nah, sampai sini aman Bapak Ibu? Aman nggak? Signifikannya Aman. jadi lipat ya. Aman, Aman ya? Pak. Aman, Pak. Aman ya. Nah, terus masing-masing poin ini tulis 3 paragraf. Paragraf pertama, variabel Y, gitu ya. Paragraf kedua, faktor penyebab. Dan paragraf ketiga, keterkaitan X1, X1, X2 dengan Y. Jadi ada 3 paragraf. Dengan bentuk tulisan deskriptif tanpa ada kutipan. Nah, Bapak Ibu bicara tuh variabel Y. Dari landasan teori itu kan Bapak Ibu udah punya gambaran. Keterampilan berbicara bahasa Inggris, begini-begini, faktor penyebabnya apa, keterkaitannya. Maksudnya itu keterkaitannya adalah kalau X1, X2-nya naik, apakah Y-nya naik? Kalau X1, X2-nya nilainya turun, tinggi, apakah Y-nya itu turun juga? Nah, itu maksudnya keterkaitannya. Ya. Nah, ini juga sama berarti. Ini copy, kemudian Bapak Ibu tulis paste di sini. Berarti di sini X1 dengan Y. Kemudian di sini berarti X2 dengan Y. Ya. Pak, ini kan ada faktor penyebab pertama nih, faktor penyebab kedua.
Bisa sama nggak Bapak Ibu olah bahasanya dengan bahasa yang berbeda? Ya, walaupun biarin maknanya sama, tapi Bapak Ibu olah aja. Ya, nah kalau ini keterkaitan dua-duanya, kalau ini keterkaitannya masing-masing. Kayak kecemasan ini. Semakin tinggi kecemasan berbahasa, maka keterampilan berbicara bahasa Inggris akan semakin rendah, misalkan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kecemasan berbahasa diturunkan dalam pembelajaran berbicara, maka akan memberikan dampak kepada keterampilan berbicara bahasa Inggris semakin tinggi. Seperti itu. Nah, ini untuk kuanti. Kalau kuali pun sama. Ya, kuali sama. Kuali itu tujuannya 3, kalau nggak salah ya. 3 ya. Kuali itu juga 3. Maka dibuat seperti ini juga. Dibikin satu tujuan itu 3 paragraf. Ya, dibikin 3 paragraf. Diramu bahasanya. Ya. Saya singkat, nanti saya ulangi lagi yang pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian itu di kuali tidak ada. Yang ada hanya di kuanti. Ya, di kuanti. Jadi Bapak Ibu tinggal paste aja. Paste yang tadi ya. Ininya kita hapus. Ininya kita hapus. Nah, kita hapus. Tinggal Bapak Ibu menambahkan di sini kata yang sangat signifikan. Terdapat pengaruh yang signifikan. Udah. Bapak Ibu ikuti kalimat ini, yang diganti yang di stabilo saja. Dan ingat, jangan menambah satu kata pun. Gitu. Ya. Ya. Nah, baik. Ini saya stop dulu karena harus ditutup dulu ininya, baru bisa di-share nih ke grup langsung saya kirim ya. Sebentar, mana Pak Yono? Tadi udah WA saya. Oke, skrip mana tadi? Saya tes lagi, Pak. Di grup aja deh ya. Ya, di grup, Pak. Di grup. Nah, Tesis 3. gimana Bapak Ibu? Ya, ini karena waktu, jadi kita nggak bisa main tebak-tebakan ya. Udah jam 12, kasihan. Jadi minggu depan Masuk. kuadran. Ya, kita ketemu lagi. Nanti kita ulang lagi tuh yang bagian B, C, D-nya. Ya, sambil nanti Bapak Ibu bantu kirim itunya ya, bab satunya ya, biar saya punya gambaran Bapak Ibu ya. Udah jadi semua kan bab 1 Bapak Ibu? Arif aman Insya nggak Allah bab sudah 1? Aman, Pak. aman. Saya udah bab 5, Pak. Luar biasa. Bapak itu tinggal minjem Langsung toga sidang, aja, Pak. Langsung Arif minjem sidang. toga udah. Insya Siap, Allah, Pak Pak, selesai. Arif. Insya Allah, insya Udah Allah. jadi buku Siap, Pak. paket Pak Arif Mohon ya. arahan. Atau udah sidang, Pak Arif? Sidang itu Sidang tilang SIM, saya. tilang. SIM hilang saya. Sidang SIM. Sidang ketilang. Aduh. Oke, Bapak Ibu. Maaf ya, Pak Dokter, Nah, bercanda. Mohon maaf. ayo santai aja Bapak Ibu, jadi biar enggak ini kuliahnya biar enggak boring. Terima kasih, Pak. Penjelasannya sih enak, Pak. Cuman kita ngadepin tulisan jadi pusing gimana, Pak. Iya. Pelaksanaannya kadang mumet, Pak. Mumet di situ ya. Yang Karena jelas belum tahu. begini Bapak Ibu, prinsipnya adalah satu. Apa yang Bapak Ibu pahami, lakukan itu. Ya, baik. Itu saja. Masalah salah dan benarnya itu urusan belakangan. Ya. Oke, siap.
Pokoknya apa yang ada di benak Bapak Ibu lakukan aja, begini, begini, begini. Seperti itu. Iya, Pak. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu tetap semangat, sehat selalu, ya. Kupu-kupu yang Bapak Ibu lihat indah itu ternyata dia tempa dengan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Tinggal nunggu hasil MPD Bapak Ibu. Prosesnya Bapak Ibu Mantap. luar biasa. Mantap. Cakep. Baik, ini Mantap. masuk semua nggak Pak Yono? Masuk semua, Pak. Oke, baik. 19 orang masuk semua. Ya. Terima kasih, salam sehat, salam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hasbullah. Terima kasih, Sudah Pak. memberikan ilmunya.